kata yang baik untuk kita boleh datang memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara pagi hari ini siap untuk memuji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan karena kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan. Kami masih diberikan kesempatan untuk pagi hari ini Tuhan, kami datang kepada Engkau ya Tuhan. Kami rindu untuk memuji dan menyembah Engkau, mengagung-agungkan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyadari Tuhan segala keterbatasan kami, segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan. Layakkan kami dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Agar setiap penyembahan, pujian yang kami naikkan, ibadah kami Tuhan, boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Serahkan ibadah kami pagi hari ini dari awal pertengahan hingga selesai nanti di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati dan yang hadir tengah-tengah kami. Kami percaya ketika kami datang dengan penuh kerinduan Tuhan, Kau sendiri yang akan melawat setiap kami. Kau sendiri yang akan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan menyembah. Haleluya. Amin. Mari kita datang ke hadirat Tuhan.
datang kepada Dia dengan segala sepenuh hati kita. Biarlah hari ini Bapak Ibu Saudara datanglah dengan kerinduan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan melawat hidupmu. Tuhan akan memulihkan hidupmu. Mari dengan segenap hati kita katakan.
yang akan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk bersorak-sorai memuji Engkau. Haleluya, haleluya. Bangkit surga nama Yesus. Tuhan adalah penebus kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Sungguh besar setiamu dalam hidup kami.
yang layak kami agungkan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Allah. Saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman. Biarlah Roh Kudus Engkau yang mengurapi setiap kami ya Tuhan, memberikan kami pengertian Tuhan, agar kami boleh mengerti Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami melalui firman. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini dalam tangan-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan urapi. Biar segala sesuatu Tuhan yang boleh disampaikan keluar dari lidah bibirnya adalah perkataan isi hati. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Lampu mati, tapi tidak apa-apa saudara ya. Semoga masih bisa dengar suara saya. Alat-alat itu benda-benda yang memang sangat bergantung. Tetapi ketika kita terbiasa untuk tetap memiliki hati menyembah kepada Tuhan, maka kita tidak akan pernah bergantung kepada apa yang ada di sekitar kita. Kita bisa tetap memuji, kita bisa tetap menyembah Tuhan dalam segala keterbatasan kita. Izinkan saya buka ini ya saudara, supaya suaranya bisa kedengaran. Saya juga ngop-ngop kalau panas, tidak ada kipas misalnya begini. Oke, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan ajak untuk melihat Injil Lukas pasal yang ke-24. Kita baca mulai ayat yang ke-13 sampai 35. Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Saya bacakan, bacaannya cukup panjang. Saya bacakan dengan cepat buat saudara hari ini. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci.
mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema firman Tuhan pagi ini adalah hati-hati dengan pikiran dan cara pandang. Mungkin Bapak Ibu sering melihat apa yang disebut dengan fata morgana. Sebenarnya saya mau tunjukkan slide-nya itu ya, tapi karena lampu mati jadi kita tidak bisa lihat gambar. Tetapi saya yakin Bapak Ibu pernah melihat apa yang disebut dengan fata morgana. Jadi kalau kita jalan misalnya di hamparan aspal yang panjang begitu, kadang-kadang dari jauh kita melihat seperti air, ya, air. Seperti ada genangan air. Walaupun sebenarnya airnya nggak ada. Itu karena ilusi dari mata kita saja. Atau kadang di daerah pasir yang begitu luas, kita juga melihat gambaran-gambaran seperti itu. Ada air, ada genangan air di sekitar pasir, walaupun sebenarnya tidak ada. Nah, puji Tuhan. Oke. Ada pakai mic-nya. Ya, sedang. Nah, jadi ada yang disebut dengan fata morgana. Dan hal ini sebenarnya menunjukkan bahwa seringkali pandangan kita itu membuat kita salah untuk memahami. Artinya kita tidak bisa mengandalkan semua apa yang kita lihat sebagai sesuatu yang betul-betul nyata, betul-betul real di dalam kehidupan kita. Dan saya kira persoalan salah memahami itu adalah persoalan yang sering terjadi di dalam kehidupan kita manusia. Nah, apakah itu adalah sesuatu yang berbahaya dan berakibat fatal? Jawabannya bisa iya, bisa juga enggak. Jadi bisa itu sesuatu yang tidak berbahaya, tetapi kesalahpahaman itu juga kadang-kadang bisa berakibat fatal. Nah, hari ini kita akan belajar hal-hal yang kurang lebih sama dari apa yang tadi saya sampaikan di dalam pembukaan tentang persoalan kesalahpahaman atau kesalah artian di dalam cara kita melihat, dalam cara kita memahami sesuatu dari kisah dua orang murid Yesus yang sedang berjalan ke Emmaus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema utama dari teks kita ini sebenarnya ingin menekankan sebuah pengalaman kebangkitan dari murid Yesus yang mengalami perjumpaan dengan Yesus.
Ini tema utama dari teks perikop yang kita baca. Bagaimana mereka mengalami sebuah pengalaman kebangkitan dari Yesus yang telah bangkit itu. Beberapa kata yang kita kemudian bisa identifikasi terkait dengan hal-hal itu, berkaitan dengan tema-tema itu, misalnya adalah kata di mana mata mereka pertama tertutup. Lalu kemudian mata mereka terbuka setelah mereka bertemu dengan Yesus. Kemudian muka yang muram. Tetapi kemudian hati mereka berkobar-kobar. Lalu kemudian ada kata mereka ke Emmaus. Tetapi kemudian di akhir episode itu mereka kembali ke Yerusalem. Kata-kata itu menunjukkan adanya sebuah transformasi dalam kehidupan mereka. Yang pertama tertutup, kemudian terbuka. Yang pertama mukanya muram, kemudian berkobar-kobar. Yang pertama mau kembali ke Emmaus, namun akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke Yerusalem. Ini sebuah gambaran bahwa peristiwa kebangkitan Yesus menolong setiap murid juga mengalami pengalaman kebangkitan mereka. Nah, ini tema utama yang kita bisa lihat dari teks ini. Tapi, saudara, hari ini, minggu ini, saya ingin mengajak saudara melihat bagian yang lebih spesifik lagi. Ini akan menjadi bagian dalam khotbah bersambung. Dan hari ini saya ingin mengajak saudara melihat satu bagian kecil dari perikop panjang ini, khususnya di dalam bagian awal dari teks ini, yang kemudian menjadi perenungan bagi kita. Nah, apa persoalan murid-murid yang ingin ditampilkan oleh Lukas di dalam bagian ini? Apa persoalan murid-murid yang mau disampaikan Lukas di dalam perikop ini? Kalau kita membaca bagian awal tadi, saudara, di situ diceritakan bahwa mereka sedang mendiskusikan. Coba masuk ke tema tentang persoalan murid-murid. Terus ke bawah. Terus. Nah, ini udah tadi. Ya. Selanjutnya. Nah, apa yang sebenarnya menjadi persoalan murid-murid? Di situ diceritakan bahwa mereka sedang mendiskusikan persoalan kematian dan kebangkitan Yesus. Namun, mereka sepertinya tidak percaya. Mereka sepertinya ragu. Ada kegusaran di dalam diri murid-murid itu perihal kematian dan kebangkitan Yesus. Ketika ada perempuan-perempuan dari kalangan mereka menyampaikan bahwa Yesus bangkit, murid-murid ini tidak mudah untuk kemudian mempercayai apa yang terjadi di sekitar mereka pada waktu itu, khususnya dalam peristiwa kebangkitan. Sehingga ada kegusaran di antara murid-murid Yesus, termasuk dua orang murid yang sedang pergi ke Emmaus, meninggalkan Yerusalem, meninggalkan tempat mereka melihat Yesus, dan mungkin mereka ingin kembali ke kampungnya. Nah, di tengah-tengah diskusi, di tengah-tengah kegusaran itu, tiba-tiba Lukas mengatakan bahwa Yesus datang menyapa mereka. Jadi mereka berjalan dari Yerusalem, tiba-tiba Yesus datang. Yesus yang bangkit itu datang, menghampiri mereka, lalu kemudian menyapa mereka. Lalu kemudian mereka terlibat di dalam sebuah diskusi dengan Yesus. Tetapi di dalam perikop itu diceritakan oleh Lukas bahwa mereka tidak dapat mengenal Yesus. Nah, ini persoalannya yang mau kemudian ditampilkan oleh Lukas. Mereka bertemu dengan Yesus, tapi mereka tidak mengenal Yesus. Lalu muncul pertanyaan, apakah murid-murid ini buta? Atau alternatif yang lain kita munculkan? Saudara bisa munculkan alternatif lain ketika membaca itu.
Atau jangan-jangan muka Yesus berubah pasca kebangkitan? Apakah lebih ganteng? Atau lebih jelek? Sehingga mereka kok tidak kenal Yesus, guru mereka, yang sekian tahun bersama dengan mereka, sekian tahun makan dengan mereka, sekian tahun bergaul dengan mereka, sekian tahun berjalan dengan mereka. Tetapi ketika Yesus datang menghampiri mereka, mereka tidak mengenal Yesus. Dan fenomena ini hampir terjadi di semua kitab Injil yang menceritakan kebangkitan Yesus. Di Yohanes, di Matius, di bagian-bagian lain yang menceritakan pasca kebangkitan Yesus, fenomenanya hampir seperti itu. Mereka tidak dapat mengenal Yesus. Mereka tidak dapat memahami Yesus. Nah, apakah mereka buta? Tadi itu pertanyaan. Atau Yesus berganti wajah? Mari kita periksa teksnya. Kalau mereka buta, ya mereka tidak bisa berjalan dari Yerusalem ke Emmaus. Tapi buktinya mereka berjalan. Mereka bercakap-cakap. Tidak ada gambaran dari Lukas yang mengatakan kelihatannya dua orang ini matanya sakit, atau matanya buta, atau matanya mengalami masalah sehingga mereka tidak bisa berjalan. Mereka berjalan 7 mil. Orang buta berjalan 7 mil bagaimana? Kan susah, apalagi tidak ada yang bantu. Dan kita yakin deh, mereka ini nggak buta. Apakah Yesus berganti wajah? Tidak ada catatan dari Lukas sejak ayat 13 sampai ayat 35 yang mengatakan Yesus itu wajahnya berubah, entah di make up atau bagaimana, kemudian berubah, sehingga membuat murid-murid ini tidak mengerti. Tidak juga. Sehingga dua alternatif ini boleh kita katakan gugur. Nah, persoalannya apa? Jika demikian, apa persoalannya? Apa masalahnya? Kalau kita memperhatikan dalam teks itu, murid-murid ini berarti tidak buta, dan Yesus tidak berganti wajah. Lalu, apa persoalan? Injil Lukas di dalam bagian ayat yang ke-16 mengatakan begini. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Kita kejar, kita cari informasi apa yang ada di dalam teks Yunani misalnya. Nah, di dalam teks Yunani itu digunakan kata ekratonto dari akar kata krateo. Nanti dari kata itu muncul kata kratos. Jadi kalau saudara dengar demokrasi, itu dari kata demos dan kratos, yang artinya sebuah kekuatan atau kuasa. Dengan kata lain, Lukas ingin mengatakan sebenarnya ada satu kekuatan yang menutup mata mereka. Ada sebuah kuasa yang menutup mata mereka. Apa itu? Apa yang menutup mata? Itulah hati, pikiran, dan cara pandang murid. Tidak kebetulan di dalam dunia kuno penggunaan istilah mata seringkali juga di dalamnya menyangkut pemahaman pikiran. Nah, dalam dunia kuno, dalam dunia Asia Barat Daya kuno, dalam dunia Helenisme pada waktu itu, ketika orang bicara tentang mata, orang bicara tentang pikiran. Jadi kalau di dalam teks Alkitab, Yesus bicara tentang jika matamu jahat, itu juga bicara tentang pikiran. Karena mata itu adalah sumber pertama bagaimana kemudian orang mempersepsikan, orang memikirkan, orang mengelola segala sesuatu. Jadi dalam dunia kuno kalau bicara tentang mata itu ya bicara tentang persoalan pikiran, bicara tentang persoalan hati, bicara tentang persoalan cara pandang, lebih dari sekedar persoalan mata secara jasmani.
Walaupun memang penggunaan istilah kata yang dipakai dalam teks Yunani-nya juga menunjukkan kata mata. Tetapi dalam dunia kuno, dalam dunia sosial masyarakat kuno, ketika orang berbicara tentang mata, itu orang juga bicara tentang pikiran. Nah, kita coba cek. Apakah betul pikiran, hati, cara pandang itu yang membuat mereka tidak bisa mengenal Yesus? Di dalam ayat 21, coba saudara lihat ayat 21 dari pasal. Rupanya ini yang seringkali kemudian masih menahan mereka untuk memahami bahwa Yesus itu adalah Mesias seperti yang dikatakan kitab suci. Padahal kami dahulu mengharapkan, nah berarti dia kecewa. Dia kecewa dengan apa yang terjadi di Yerusalem. Bahwa dialah guru kami, Yesus, yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Sudah tidak ada lagi harapan untuk mereka bebas dalam tanda kutip dari penjajahan Rom. Rupanya sampai ayat itu dibaca, kita melihat ada agenda di kepala murid-murid itu. Ada konsep di kepala murid-murid tentang siapa Yesus. Sehingga ketika Yesus berperan, Yesus beraksi, Yesus berbuat di luar agenda, pikiran yang terkonsep dalam pikiran murid-murid, mereka tidak bisa terima. Mereka tidak bisa terima kematian Yesus. Mereka tidak bisa terima apa yang mungkin mereka pernah baca dari kitab suci bahwa dia harus mati. Bahkan mungkin murid-murid tidak bisa terima dengan apa yang Yesus sering katakan bahwa anak manusia harus mati dan diserahkan. Itu tidak bisa mereka terima. Karena murid-murid masih berpikir Yesus yang hadir adalah Yesus yang menjadi Mesias. Dalam tanda kutip, secara politik bagi kami. Saudara, hal ini membuktikan bahwa konsep dan pikiran mereka terhadap Yesus inilah yang membuat mereka sulit menerima fakta yang terjadi dalam lingkungan dan keadaan mereka pada waktu itu. Mereka susah untuk menerima bahwa Yesus mati dan Yesus mati. Mereka tidak ngerti. Minggu lalu kita belajar tentang pengalaman Yohanes dan Petrus di dalam Injil Yohanes pasal 20 pasca kebangkitan, di mana murid-murid juga kan belum mengerti artinya bahwa Mesias itu harus bangkit itu apa. Mereka juga tidak ngerti sampai Yohanes melihat kubur, melihat kafan, melihat kosong, kubur itu kosong, dan ia percaya. Lalu ayat 9 katakan, baru saat itulah mereka mengerti apa yang dikatakan oleh kitab suci. Mereka mengalami pencerahan lewat peristiwa itu. Nah, Lukas juga menunjukkan persoalan yang sama. Ada sesuatu yang membelenggu pikiran murid-murid ini, sehingga mereka tidak bisa menerima kabar yang disampaikan oleh para perempuan yang sudah melihat bahwa kubur Yesus kosong. Lukas mengungkapkannya dengan satu bahasa, ada sesuatu yang menutup mata mereka. Nah, dari pembacaan ini kita menyimpulkan apa yang menutup itu. Kekuatan apa? Kuasa apa? Pikiran. Saudara, kalau kita merenungkan hal ini, maka ada pesan penting yang kemudian ingin disampaikan di dalam tulisan. Hati-hati dengan pikiran dan cara pandang kita. Hati-hati dengan pikiran dan cara pandang. Lukas ingin menekankan bahwa persoalan utama dari gagalnya murid-murid di sini untuk mengenal Yesus bukan karena mereka buta, bukan karena mereka tidak mengenal Yesus, bukan karena Yesus berganti wajah, tetapi karena pikiran mereka sendiri yang menghalangi diri mereka mengenal Yesus dan kuasa
kebangkitannya. Ini yang jadi persoalan. Yang menghalangi murid-murid itu pikirannya sendiri. Yesus tidak pernah make up, ganti wajah, atau pakai topeng. Mereka juga tidak buta secara jasmani. Tetapi yang menghalangi mereka adalah pikiran mereka. Dan ini nanti secara implisit tersirat diungkapkan ketika Yesus memecahkan roti dan mata mereka terbuka. Pikiran mereka terbuka. Mereka tercerahkan. Sebelum itu mata mereka tertutup. Nah, poin pagi hari ini yang ingin saya sampaikan kepada saudara, bahwa pikiran dan cara pandang kita harus kita perhatikan dengan baik. Hati-hati dengan pikiran dan cara pandang. Oke, di satu sisi pikiran dan cara pandang itu memang bisa menolong kita. Banyak hal pikiran dan cara pandang kita menolong kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hidup. Tetapi kita harus sadar bahwa, nah ini poin yang ingin saya sampaikan. Pikiran dan cara pandang kita itu bisa apa? Bisa apa? Salah. Jangan pernah berpikir bahwa pikiran dan cara pandang kita itu selalu benar. Pikiran dan cara pandang kita itu bisa salah. Ketika kita cenderung memutlakkan cara berpikir kita, baik kepada sesama, suami, istri, anak-anak, atau siapapun, atau juga kepada Tuhan, maka hati-hati, kita bisa membuat kesalahan, baik dalam cara kita memahami orang yang ada di sekitar kita, maupun dalam cara kita memahami Tuhan. Dan berapa kali kita itu kemudian menimbulkan persoalan konflik karena persoalan salah paham, salah pandang. Kenapa? Kok bisa terjadi persoalan salah paham? Yang akhirnya munculkan brang-breng. Yang pada akhirnya menimbulkan konflik. Yang pada akhirnya menimbulkan masalah. Yang pada akhirnya menimbulkan persoalan. Karena kita secara tidak sadar seringkali memutlakkan cara pandang kita terhadap sesama atau terhadap Tuhan. Kalau kita itu sudah membentuk yang namanya stereotype, stereotipe kepada seseorang, misalnya, oh dia tuh pasti begini orangnya. Nah, hati-hati, itu bisa membuat kita salah. Dia itu orangnya pasti. Ketika suatu saat dia memiliki sebuah gerakan lain, cara yang lain, sikap yang lain, maka bisa dipastikan cara pandang kita salah. Dan ketika kita sudah salah menilai orang, apa yang terjadi? Bisa berapi kan? Salah menilai perkataannya, salah menilai sikapnya, salah menilai perbuatannya, salah menilai motifnya. Ribut. Ayo kita jujur, berapa kali kita salah dalam hal itu? Baik dalam hubungan dengan orang-orang terdekat kita, berapa kali kita salah? Karena seringkali kita memutlakkan cara pikir kita terhadap dia. Pasti dia maksudnya begini kan? Pasti dia maksudnya begitu kan? Pasti dia nih memang sengaja nih pasti punya motif yang tidak baik dia nih buat saya. Jangan-jangan. Soalnya udah biasa begitu, pasti. Nah, lihat. Ayo jujur. Kan sering begitu. Karena apa? Karena mata kita ini seringkali dikuasai oleh kekuatan pikiran kita. Sehingga kita di dalam tanda kutip tidak mengenal. Kita salah memahami, salah mengerti,
Salah untuk mengetahui siapa orang yang kita ajak bicara, siapa teman kita, siapa suami kita, siapa istri kita, siapa anak kita, terlebih siapa Tuhan kita. Pikiran kita bisa menolong, tapi pikiran kita ini juga bisa salah. Karena itu jangan mutlakkan cara berpikir kita ini sebagai satu-satunya yang kita bisa jadikan landasan untuk menilai, untuk memahami, untuk memikirkan orang, atau untuk menghakimi, atau untuk menilai Tuhan dalam hidup. Saya juga kadang-kadang bisa sering marah sama Tuhan, sering jengkel, akhirnya tidak mau berdoa, tidak mau ibadah, tidak mau melayani. Kenapa? Mutung sama Tuhan. Tuhan itu apa, buta ya, tidak lihat kesetiaan saya, tapi kok saya masih dibiarkan susah-susah seperti ini. Apa Tuhan itu tidak lihat saya sudah berusaha hidup benar, tapi kenapa saya diizinkan mengalami kesulitan seperti ini? Katanya Tuhan itu baik, katanya Tuhan itu setia, katanya Tuhan itu penolong. Kenapa dia tidak menyatakan pertolongannya kepada saya hari ini? Salah kita dalam memahami Tuhan membuat kita juga salah menerapkan sikap kita kepada Tuhan. Saudara salah memahami saudaramu, kau salah memahami suamimu, salah memahami istrimu, maka engkau juga salah melakukan sesuatu kepadanya. Engkau akhirnya menerapkan sesuatu yang salah kepadanya. Dan kalau itu melukai, akibatnya kan tidak sederhana. Sederhana. Hanya karena apa? Sekali lagi, karena pikiran dan cara pandang kita. Nats ini menunjukkan sebuah persoalan yang sebenarnya adalah persoalan kehidupan kita. Yesus datang, harusnya selesai dong persoalannya. Mereka semua berduka karena mereka kehilangan Yesus. Mereka semua sedih karena mereka kehilangan Yesus. Sekarang Yesusnya datang, tapi mereka tidak memberi respon apa-apa. Kalau di dalam Yohanes minggu lalu, Yesusnya bangkit, tapi Simonnya biasa-biasa aja, tidak ada respon apa-apa. Tidak ada sesuatu yang membuat dia kemudian percaya, beriman seperti Yohanes. Tidak ada apa-apa. Simon tidak tercerahkan karena pikiran masih dikuasai oleh hal yang lain. Murid-murid tidak mengenal Yesus karena mereka masih dikuasai oleh agenda-agenda, oleh konsep-konsep, oleh sikap kesombongan diri mereka untuk meyakini bahwa mereka lah yang benar dalam memahami sesuatu. Sehingga ketika Yesus datang kepada mereka, ketika Yesus datang menghampiri mereka, mereka justru tidak kenal. Bukankah ini yang mereka cari? Tapi mereka tidak kenal. Mata mereka masih tertutup. Ada jawaban, mereka tidak lihat. Ada pertolongan, mereka tidak lihat. Ada sesuatu yang membahayakan, mereka pun tidak menyadari. Ada sesuatu yang bisa membuat mereka berbahagia, mereka pun tidak menyadari. Dan ada sesuatu yang menutup mata mereka. Dan selama mereka masih mengandalkan cara berpikir mereka, mereka tidak akan pernah mengalami pencerahan, tidak pernah meletek, tidak pernah terbuka pikiran. Saudara, hal ini mengingatkan kita dan memberi perenungan tersendiri bagi kita bahwa kita perlu selalu juga mengkritisi pikiran dan cara pandang kita sendiri terhadap sesuatu. Jangan hanya kita mengkritisi cara pandang orang, tetapi saudara perlu dan penting untuk juga mengkritisi cara dan pikiran, cara pandangmu sendiri. Karena jangan-jangan mungkin itu masalahnya. Maka selama ini ada persoalan, mengapa selama ini ada konflik, mengapa selama ini ada masalah.
Jangan-jangan ada sebuah kekuatan yang selama ini selalu mengganggu kita. Mari kita mengoreksi pikiran dan cara pandang kita sendiri. Ketika kita mengkritisi cara pandang kita, ketika kita mencoba untuk melihat cara pandang kita sendiri, maka hal itu akan menolong kita untuk lebih jernih, lebih bening di dalam berpikir, di dalam melihat, di dalam menilai, di dalam memahami segala sesuatu. Pikiran, cara pandang kita tidak 100% salah. Kadang-kadang itu bisa menolong kita ketika bening. Makanya kadang-kadang orang diajak, kalau lagi kalut, gak usah mengambil keputusan. Pikirannya lagi ruwet, jangan ambil keputusan apa-apa. Karena kita tidak bisa berpikir jernih. Gimana caranya berpikir jernih? Cobalah, tidak hanya keinginan kita itu hanya sekedar ingin mengkritisi orang lain, tapi juga kita mengkritisi pikiran kita sendiri, mengkritisi cara pandang kita sendiri, mencoba mawas diri terhadap pikiran-pikiran, agenda-agenda, konsep-konsep tentang orang, konsep-konsep tentang Tuhan, konsep-konsep tentang sesama kita yang ada di dalam pikiran kita sendiri. Ketika itu jernih, ketika pikiran kita benih, disitulah pikiran kita akan mampu menolong kita untuk berpikir. Apa yang terjadi dengan murid-murid sehingga ketika mereka memberi ruang untuk pikiran mereka diisi yang lain, dikritisi. Ketika murid dikritisi, ketika pikiran murid-murid dikritisi oleh konsep yang lain. Dalam hal ini apa yang disampaikan oleh Yesus, hati mereka berkobar-kobar. Lalu kemudian dikatakan, apa yang menutup mata mereka itu seperti jalan. Mata mereka terbuka dengan jelas. Ini Tuhan. Karena tujuan Yesus adalah apa? Membangkitkan mereka, membuka pikiran mereka. Kebangkitan Yesus haruslah terjadi di dalam setiap kehidupan umat, dalam setiap kehidupan murid. Saudara lihat, peristiwa pasca kebangkitan Yesus adalah peristiwa kebangkitan dari murid-murid Yesus. Dan itulah sebabnya dia harus terus menampakkan diri dan membangkitkan kehidupan murid. Ketika kita menghayati, ketika kita merayakan kebangkitan Tuhan, maka hal terpenting yang perlu kita taruh dalam hati kita adalah bahwa peristiwa kebangkitan Yesus seharusnya juga membangkitkan kehidupan saya. Peristiwa kebangkitan Yesus seharusnya membangkitkan hati saya, pikiran saya, jiwa saya, sehingga kemudian kita kembali kepada satu tujuan yang Tuhan taruh dalam hati kita. Bagaimana membawa hidup kita menjadi alatnya untuk memberitakan kemuliaan. Nah, bagaimana kemudian kita mengalami kebangkitan dengan Tuhan? Poin firman Tuhan pagi ini adalah awasi pikiranmu dan cara pandang. Hati-hati dengan pikiran dan cara pandang. Kalau hatimu bening, cara pandangmu bersih, kau akan melihat segala sesuatu dengan lebih jelas. Itu akan menolong apa yang kau perbuat, apa yang kau lakukan di dalam seluruh perjalanan hidup. Rayakan kebangkitan Tuhan melalui perubahan, transformasi pikiran dan cara pandang kita. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Itu sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya sudah begitu sudah bangkit berdiri. Silakan menyembah Tuhan. Tuhan telah bersama.
boleh hidup sampai hari ini, boleh mengalami segala berkat. Kami percaya Tuhan, oleh kuasa kebangkitan-Mu Tuhan, Engkau juga sudah bangkitkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu siang hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berikan yang terbaik buat Engkau melalui persembahan Tuhan. Kuduskan dan layakkan setiap tangan-tangan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan pakai persembahan. Minggu depan ibadah keluarga, ibadah pemuda ditiadakan dahulu, dan kita akan kembali hari Minggu ibadah raya tanggal 8 Mei 2022 yang bertugas. Oh ya, untuk WL Daniel, untuk singernya Esther, ya. Nanti akan diinfokan lagi di grup ya, di Bapak Ibu Saudara. Juga nanti untuk minggu depan karena minggu kedua setelah selesai ibadah akan diadakan arisan dan koperasi seperti biasa. Ya, demikian pengumuman kita pada siang hari ini. Saya mohon Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita.
Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau yang sudah menyertai dan memimpin seluruh ibadah kami saat pagi hari ini. Kami memuliakan Engkau, kami meninggikan Engkau. Dan biarlah setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan, itu semua naik di hadapan Tuhan, memuliakan Tuhan, membesarkan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya tangan Tuhan adalah tangan yang luar biasa, yang senantiasa menopang dan menolong kami. Dan bawalah setiap hidup kami menjadi anak-anak-Mu yang semakin hari semakin dididik untuk lebih mengenal Tuhan, untuk lebih memahami Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang menang menghadapi berbagai tantangan pergumulan yang kami hadapi hari-hari ini. Kami tahu bahwa hidup yang kami hadapi hari-hari ini tidak mudah, namun bersama dengan Tuhan dan kekuatan Allah, kami yakin kami akan diberi kekuatan dan kemenangan. Kami menyerahkan seluruh hidup jemaat Tuhan yang sudah hadir beribadah pada pagi hari ini. Engkau kiranya memberkati mereka semua. Engkau memberkati mereka dengan kekuatan dan tangan Tuhan yang penuh kuasa. Engkau kiranya menyertai dan menolong mereka di sepanjang minggu yang mereka akan jalani. Tuhan kiranya yang memberkati hidup mereka. Engkau yang senantiasa menjadi penolong, Engkau yang senantiasa menjadi penopang, Engkau yang menguatkan hidup mereka, sehingga mereka melihat kasih setia Allah tidak pernah berubah di dalam hidup mereka. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan juga yang memberkati, Tuhan juga yang memberikan kesehatan, kekuatan. Mereka yang senantiasa hidup dalam penyerahan mereka kepada Tuhan, Tuhan kiranya yang memberikan kekuatan, sehingga sukacita berkat dari Allah menyertai dan memberkati hidup mereka. Engkau juga memberkati mereka yang hari ini berusaha untuk terus mencari pekerjaan, mereka yang berusaha dan berdoa untuk terus mendapatkan apa yang menjadi usaha untuk mereka lakukan, sehingga mereka dapat mencukupkan seluruh kebutuhan nafkah kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang campur tangan. Kerjakanlah segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan mujizat-Mu atas hidup mereka di dalam nama Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan tolong semuanya. Kami berserah kepada Tuhan. Kami yakin Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami semua ke dalam tangan Bapa. Jadilah yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Sebentar kami akan pulang. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, dan kami juga berdoa ibadah sekolah minggu bagi anak-anak sekolah minggu yang sekarang akan mereka jalani. Tuhan kiranya juga yang memberkati anak-anak ini, sehingga mereka bersukacita di dalam Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, dan kami mohonkan berkat turun atas kami sekalian. Saudaraku yang terkasih, ulanglah, bawalah berkat Tuhan, kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai, memberkati saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat Allah. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita sekalian.